rangkap untuk sin, di mana sudut rangkap dapat ditentukan dengan menggunakan konsep penjumlahan perbandingan trigonometri dua sudut pada sin. Kalian ingat kembali bahwasanya sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Dapat kita simpulkan bahwasanya beta itu sama dengan alfa, sehingga sin alfa ditambah alfa sama dengan sin alfa dikali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa, sehingga sin alfa ditambah alfa sama dengan sin 2 alfa sama dengan sin alfa kali cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa itu sama dengan sin alfa dikali cos alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa. Sin 2 alfa sama dengan sin alfa kali cos alfa ditambah sin alfa kali cos alfa dan mendapatkan hasil 2 sin alfa dikali cos alfa. Jadi dapat disimpulkan rumus untuk sudut rangkap 2 adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Rumus untuk sudut rangkap n dapat kita bentuk menjadi sin n alfa sama dengan di mana n adalah bilangan bulat. Nah guys, jadi di sini saya mengambil contoh soal yaitu 4 sin 15 dikali cos 15. Nah, tipe yang diambil adalah sin 2x itu setara dengan 2 sin x dikali cos x. Nah, karena di sini ada 4, maka dipecah menjadi 2. Seperti 2 dikali 2 sin 15 dikali cos 15. Nah, terus tuh diubah 2 sin cosnya menjadi 2 dikali sin 2 kali 15 menjadi 2 dikali sin 30. Terus tuh 2 dikali sin 30 adalah 1/2, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi di dalam sini terdapat contoh soal rumus sudut rangkap sin, di mana jika sin x adalah 2/5, maka nilai dari sin 2x dikurang cos x adalah, nah, bahwa sin x sama dengan 2/5. Nah, di sini terdapat cos. Jadi kita harus mencari cos terlebih dahulu. Jadi kita nyari cos x terlebih dahulu. Nah, kita membuat segitiga siku-siku. Nah, di sini sudah diketahui bahwa sin sama dengan 2/5, yang artinya rumus mencari sisi samping yaitu kuadrat sama dengan b kuadrat dikurang c kuadrat. Nah, ini kita ubah menjadi b, yaitu 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ini a sama dengan akar 21. Nah, cos x itu akar 21/5. Nah, kita mengetahui sin x ini, sin 2x ini kita samakan dengan rumus sudut rangkap, yaitu 2 dikali sin x dikali cos x. Jadi kita ganti sin 2x ini menjadi 2 kali sin x dikali cos x dikurang cos x. 2 dikali sin x itu 2/5 dikali cos x itu akar
21/5 dikurang akar 21/5. 2 dikali 2 kali akar 21 adalah 4 akar 21/5 kali 5, 25 dikurang akar 21/5. Ini yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu menjadi 25. Dan di sini tetap karena penyebutnya sama. Jadi 4 akar 21 dikurang 25 dibagi 5 dikali akar 21 adalah 5 akar 21. Langsung kita kurangkan, yaitu 4 akar 21 dikurang 5 akar 21, hasilnya adalah 1 akar 21 per 25. Kita bisa tuliskan sebagai berikut. Min akar 21 per 25. Nah, ini hasilnya tidak bisa disederhanakan Yaitu lagi. diketahui tan A sama dengan 3/4 di mana A berada di kuadran 1. Tentukan sin A. Sebelum kita mencari sin A, maka kita harus membuatkan dulu segitiga siku-sikunya. Tan A sama dengan 3/4 berarti depannya 3, sampingnya 4. Di sini kita buat B, di sini kita buat C. Nah, mencari panjang sisi miring AC yaitu AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar dari dimana AB adalah 4 ditambah BC adalah 3, maka AC adalah 5. Sin A adalah depan per miring. Sin A adalah 3/5. Cos A adalah per miring di mana sampingnya adalah 4 dan miringnya adalah 5. Sin 2A di mana rumus sin 2A yaitu 2 dikali sin A dikali cos A sama dengan 2 dikali sin A-nya adalah 3/5 dikali cos A-nya 4/5. 2 dikali 3 dikali 4 adalah 24. 5 dikali 5 adalah 25. Jadi sin 2A itu adalah 24/25 karena tidak bisa disederhanakan lagi. 52,5 derajat cos 52,5 derajat adalah sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kalau kita balik jadi sama aja dengan sin 2A. Yang dinyatakan adalah 2 sin 52,5 derajat cos 52,5 derajat sama dengan sin 2 52,5 derajat sama dengan sin 2 dikali 52,5 derajat adalah sin 105 derajat. Ternyata 105 bukan sudut istimewa. Jadi kita gunakan penjumlahan sin 105 itu sama dengan sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Rumus penjumlahan sin 60 derajat cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat sin 45 derajat. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 adalah 1/4 akar 6 ditambah setengah dikali setengah akar 2 adalah 1/4 akar 2 sama dengan 1/4 kita pindahkan aja 1/4 akar 6 ditambah
akar 2.